Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Penerapan Metode Tahfiz dalam Kecerdasan Emosional Anak Usia 5-6 tahun di PAUD Cipala. Selanjutnya, latar belakang masalah. Pendidikan anak usia dini atau PAUD pada hakikatnya adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak, menurut Suryadi. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar yang dapat diselenggarakan melalui formal, non-formal, dan informal. Anak usia dini adalah kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Mereka memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Selanjutnya, karena anak merupakan penerus generasi masa depan untuk kemajuan negara serta menjadi tumpuan serta harapan orang tua masa depan. Oleh karena itu, mereka perlu disiapkan sejak awal agar dapat menjadi anak yang berprestasi bagi keluarga, masyarakat lainnya. Untuk itu haruslah dibimbing pendidikan sejak dini. Peran besar yang disandangkan kepada anak tersebut menyangkut untuk dididik, dibina, dan dibesarkan yang benar, supaya mereka menjadi generasi yang baik sehingga membawa negara menjadi lebih baik dan maju. Anak juga sebagai generasi yang akan datang, maka dari itu anak perlu dididik yang benar supaya dia menjadi generasi yang berprestasi. Menurut Abdul Aziz Abdul Rauf, mengartikan tahfiz atau menghafal adalah suatu proses mengulang sesuatu baik dengan cara mendengarkan atau membaca. Pada saat menghafal Al-Quran, ada kegiatan menghafal, memahami, dan mengingat. Proses menghafal Al-Quran selain meningkatkan kecerdasan spiritual, juga dapat meningkatkan kecerdasan emosional. Selanjutnya, kecerdasan emosional merupakan kemampuan seperti kemampuan motivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustasi, mengandalkan dorongan hati dan tidak melebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga agar bebas dari stres, tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, berempati, dan berdoa. Selanjutnya, anak yang memiliki kecerdasan emosi yang baik adalah anak yang mampu mengelola emosinya dengan bijak. Ia mampu menyelesaikan permasalahannya dengan baik, berhati-hati dalam membuat keputusan, serta mampu mengontrol emosinya untuk diarahkan pada aktivitas yang positif. Tentu saja keterampilan seperti ini tidak dapat diperoleh secara tiba-tiba. Membutuhkan waktu yang tidak singkat agar seorang anak memiliki kecerdasan emosi yang baik. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa di PAUD Cipala baru menerapkan program tahfiz untuk melatih kecerdasan emosional anak, sebagaimana program tahfiz pada umumnya. Tahfiz yang berarti menghafal dari kata dasar hafal yang dari bahasa Arab hafidho yahfadu hifdan, yaitu lawan dari lupa, yaitu selalu ingat dan sedikit lupa. Program tahfiz ini tidak membutuhkan ketekunan dan intensitas pengulangan agar memori surat tetap. Pada kondisi kebersamaan, memori juga digunakan konsep pengenalan huruf hijaiyah. Penelitian serupa pernah dilakukan untuk mengamati pelaksanaan program tahfiz di PAUD. Penelitian program tahfiz pada anak kelompok B menunjukkan hasil bahwa program tahfiz dan pelafalan huruf hijaiyah berpengaruh positif terhadap kamus surat anak.
Selanjutnya, surat dalam metode yang digunakan untuk mengukur penelitian tersebut yakni surat An-Nas sampai surat Al-Kafirun. Pada kondisi di lapangan, anak PAUD kelompok B memiliki capaian melampaui surat tersebut. Sehubungan dengan kondisi tersebut, anak program tahfiz juga diberikan materi huruf hijaiyah sebagai pengetahuan dasar untuk membantu kesempurnaan hafalan mereka. Maka dari itu, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode tahfiz. Dalam metode ini, anak dapat melatih kecerdasan emosionalnya dalam menghafal. Penerapan ini membuat anak dapat dijadikan modal bagusnya dalam mengembangkan diri potensinya di lingkungan PAUD ataupun di lingkungan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Penerapan Metode Tahfiz dalam Kecerdasan Emosional Anak Usia 5-6 tahun di PAUD Cipala. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan metode tahfiz pada anak usia 5-6 tahun di PAUD Cipala? Poin yang kedua, bagaimana penerapan metode tahfiz dalam kecerdasan emosional anak usia 5-6 tahun di PAUD Cipala. Tujuan masalah yang pertama, untuk mengetahui penerapan metode tahfiz pada anak usia 5-6 tahun di PAUD Cipala. Poin yang kedua, untuk mengetahui penerapan metode tahfiz dalam kecerdasan emosional anak usia 5-6 tahun di PAUD Cipala. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat yang pertama, manfaat teoritis. Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan baru terhadap dunia pendidikan dan menambah pengetahuan terkait dengan penerapan metode tahfiz dalam kecerdasan emosional anak usia 5-6 tahun di PAUD Cipala. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi guru, menambah wawasan guru tentang pembelajaran yang mampu menambah pengetahuan melalui metode tahfiz pada anak dan menjadi referensi guru dalam melakukan kegiatan melatih kecerdasan emosional anak. Bagi anak, dapat meningkatkan kecerdasan emosional anak dalam kegiatan metode tahfiz. Bagi peneliti, untuk mengetahui upaya guru dalam mengatasi permasalahan kecerdasan emosional anak di PAUD Cipala. Bagi sekolah, hasil penelitian ini semoga dapat diaplikasikan dan dikembangkan oleh sekolah. Selanjutnya, definisi operasional. Metode tahfiz merupakan proses untuk memelihara, menjaga, dan melestarikan kemurnian Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW di luar kepala agar tidak terjadi perubahan dan pemalsuan serta dapat menjaga dari kelupaan baik secara keseluruhan maupun sebagiannya secara terus-menerus. Yang kedua, kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional merupakan kemampuan seperti kemampuan memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustasi, mengandalkan dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga agar bebas dari stres, tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, berempati, dan berdoa. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.